Pangeran ular terbakar oleh api selama 3 hari, dan sepertinya pangeran ular itu akan mati di dalam api tersebut. Tapi tiba-tiba sang gembala datang tanpa memperdulikan keselamatannya sendiri. Dia memasukkan sebilah tongkat ke dalam lubang api itu. Pangeran ular yang masih sadar segera memanjat tongkat itu dan berhasil menyelamatkan diri. Tetapi rasa panas itu masih membuat pangeran ular merasa kesakitan. Gembala yang baik hati mendinginkannya dengan menyiramkan seember air. Pangeran ular itu kemudian berterima kasih dan memberitahukan kepada sang gembala bahwa dia adalah pangeran kerajaan ular. Untuk membalas kebaikan sang gembala karena telah menyelamatkan hidupnya, dia pun membawanya ke kerajaannya. Tetapi sebelum pergi, gembala ini mempercayakan domba-dombanya itu kepada seekor keledai. Dia kemudian mengikuti pangeran ular dalam perjalanan ke kerajaan ular. Dan setelah menempuh 2 tahun perjalanan, ia akhirnya sampai ke sebuah batu besar. Sang pangeran ular memberitahu kepada gembala, inilah pintu ke kerajaan ular. Kemudian pangeran ular itu masuk terlebih dulu. Melihat ukuran batu itu yang besarnya setelapak tangan, sang gembala pun berpikir bagaimana caranya dia bisa masuk. Ia pun menggunakan tongkatnya untuk mencongkel batu besar itu ke samping. Di bawah batu besar itu terdapat sebuah anak tangga. Lalu sang gembala pun menuruninya sampai ke bawah. Di ujung anak tangga itu, sang gembala menunduk dan melihat sebuah istana yang sangat indah. Pada saat itu, sang pangeran ular sedang menunggunya di depan pintu itu. Ketika 2 ular penjaga itu melihat bahwa pangeran ular telah kembali, mereka pun membungkuk untuk memberikan hormat. Lalu pangeran ular menggiring sang gembala untuk masuk ke dalam istananya. Istana bawah tanah itu ternyata sangat besar. Sang gembala mengikutinya melewati banyak koridor. Akhirnya dia melihat sosok Raja Ular yang legendaris. Melihat orang asing masuk ke dalam istananya, Raja Ular itu siap mengibaskan ekornya yang sangat besar. Ia bahkan sudah siap menelan sang gembala masuk ke dalam mulutnya, yang membuat sang gembala gemetar ketakutan. Beruntung pangeran ular menghentikannya tepat waktu. Ia memberitahukan kepada sang raja bahwa dia telah terbakar oleh api selama 3 hari dan diselamatkan oleh gembala ini, dan aku membawanya kembali sebagai tanda terima kasihku. Raja ular yang telah mendengar cerita anaknya itu pun akhirnya mengerti, dan demi membalas kebaikan sang gembala karena telah menyelamatkan nyawa anaknya, Raja Ular Agung ini memberikan sang gembala 2 pilihan. Yang pertama, Raja Ular berkata ia boleh menikahi salah satu putrinya. Yang kedua, dia akan mengajarkan sang gembala untuk memahami tutur kata binatang. Namun kemudian sang gembala memberikan permintaannya, tak bisakah kau memberiku sekotak koin emas saja? Namun karena sang Raja Ular tidak dapat memenuhi permintaannya itu, sang gembala kemudian meminta untuk memahami tutur kata binatang saja. Raja Ular mendekati sang gembala dan meniupkan angin abadi ke arahnya. Segera setelahnya sang gembala pun memahami bahasa mereka. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada para ular, sang gembala pun kembali ke permukaan dengan mengikuti anak tangga. Hidupnya masih sangat miskin, tetapi sang gembala masih sangat bahagia karena memahami bahasa para dombanya itu. Ia bisa berbicara dengan para dombanya, dan itu adalah sebuah keterampilan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tiba-tiba 2 ekor burung saling berbicara satu sama lain di atas pohon. Seorang pernah mengubur sekotak koin emas di bawah pohon ini, ujar mereka. Sang gembala yang mendengarnya pun langsung mengantar kembali para dombanya itu ke majikannya. Menjelang malam tiba, sang gembala segera mendatangi pohon itu dengan sebilah kapak, mengayunkan kapak lurus ke arah pohon yang ada di depannya, dan dalam waktu singkat sang gembala berhasil menebang pohon itu. Ia menggali akar-akar pohon tua itu, dan setelah 2